Kritik musik. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami dan mengenal pengertian, fungsi, tujuan, serta penyajian dari kritik musik. Bagi penyaji musik, komentar dari pendengar dapat mendorong untuk berkarya lebih baik. Sebaliknya, dapat juga terjadi jika tidak ada komentar dari pendengar, maka penyaji akan merasa sudah baik. Rasa puas diri kadang dapat menurunkan upaya untuk meningkatkan kemampuan diri. Melalui komentar yang dilontarkan, penonton atau pendengar menjadi paham akan apa yang terbaik ataupun kekurangan dari penyanyi maupun musisi. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bagian dari kritik. Kritik musik tentu bukan hanya komentar sesaat seusai pertunjukan, tetapi suatu ulasan mendalam dan luas guna memberi pemahaman atas karya. Kritik musik berusaha menghubungkan karya musik dan pelakunya dengan masyarakat atau pendengar, sehingga terbangun suatu pemahaman atas nilai-nilai keindahannya. Secara etimologis, kritik berasal dari kata Yunani krinein, yang artinya memisahkan, merinci. Dalam kenyataan yang dihadapinya, orang membuat pemisahan, perincian antara nilai dan bukan nilai, arti yang bukan arti, baik dan jelek menurut Kuan. Dengan pengertian ini dapat dilihat bahwa dalam melakukan kritik musik, ada objek yang dikritik dan ada orang yang mengkritik yang disebut kritikus. Objek yang dikritik dalam musik tentu saja terutama karya musik yang sedang dicermati. Karya musik itu umumnya memiliki gagasan atau keindahan, bunyi atau pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Gagasan berupa nilai keindahan itulah yang akan dikritisi. Oleh karena karya tersebut ada orang yang menciptakannya, maka gagasan dari penciptanya yang paling utama dianalisis. Oleh karena itu pula, gagasan atau ide musik ini biasanya berupa hasil olahan perasaan dan pikiran penciptanya terhadap sesuatu. Maka hal-hal yang mendorong timbulnya gagasan tersebut yang dikaji lebih mendalam. Pada dasarnya, kritik musik berfungsi untuk pengenalan karya musik dan memperluas wawasan masyarakat, lalu sebagai jembatan antara pencipta, penyaji, dan pendengar, sebagai evaluasi diri bagi pencipta dan penyaji musik, dan sebagai pengembangan mutu suatu karya musik. Pada dasarnya, tujuan kritik seni adalah untuk evaluasi seni, apresiasi seni, dan pengembangan seni ke taraf yang lebih kreatif dan inovatif. Artinya, dengan adanya koreksi yang bersifat evaluasi atas karya dan penyajiannya oleh kritikus, masyarakat dan pelaku seni memiliki apresiasi terhadap karya musik. Dengan demikian diharapkan akan ada inovasi dan peningkatan mutu karya musik di masa yang akan datang. Berdasarkan prosedur atau landasan kerja, jenis atau tipe kritik terdiri dari kritik jurnalis. Kritik ini isinya mengandung aspek pemberitaan. Tujuannya memberikan informasi tentang berbagai peristiwa musik, baik pertunjukan maupun rekaman. Biasanya ditulis dengan ringkas karena untuk keperluan surat kabar atau majalah. Pedagogik. Kritik ini diterapkan oleh pengajar kesenian dalam lembaga pendidikan. Tujuan kritik ini adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Ini dilakukan dalam proses belajar mengajar dengan objek kajian adalah karya peserta didik sendiri. Kemudian kritik ilmiah. Kritik ini berkembang di kalangan akademisi dengan metodologi penelitian ilmiah, dilakukan dengan pengkajian secara luas, mendalam, dan sistematis, baik dalam menganalisis maupun membandingkan, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan estetis. Terakhir adalah kritik populer. Kritik yang dilakukan secara terus-menerus, secara langsung atau tidak langsung dikerjakan oleh penulis yang tidak menuntut keahlian kritis. Ini berarti kritik yang disampaikan bukan pada tepat tidaknya analisis dan evaluasi yang disajikan, tetapi pada kesetiaan atas suatu gaya atau jenis musik yang mereka tekuni.
Kemudian pendekatan yang umum digunakan dalam kritik seni terdiri dari pendekatan formalistik, instrumentalistik, dan ekspresivistik. Pendekatan dapat diartikan dasar pijakan kritikus dalam menyusun kerangka berpikirnya atau cara menyajikan kritik. Formalistik. Pendekatan kritik ini berasumsi bahwa kehidupan seni memiliki kehidupannya sendiri, lepas dari kehidupan nyata sehari-hari. Kritik jenis ini cenderung menuntut kesempurnaan karya seni yang dibahas. Kriteria yang digunakan adalah tatanan yang terpadu antara unsur formal atau unsur dasar pembangunan karya seni, dengan menghindari unsur estetis yang tidak relevan seperti deskripsi sosial, kesejarahan, dan lain sebagainya. Instrumentalistik. Pendekatan kritik yang menganggap seni sebagai sarana atau instrumen untuk mengembangkan tujuan tertentu, seperti moral, politik, atau psikologi. Pada pendekatan ini, karya seni dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Karya seni bukan terletak pada bagaimana penyajiannya, tetapi apa dampak dari karya tersebut bagi kehidupan masyarakat. Di sini nilai seni ini terletak pada kegunaannya. Terakhir adalah ekspresivistik. Pendekatan kritik ini menganggap karya seni sebagai rekaman perasaan yang diekspresikan penggubahnya. Jadi karya seni ditempatkan sebagai sarana komunikasi. Kritikus yang menggunakan pendekatan ini melakukan aktivitas kritik berdasarkan pengalaman pencipta suatu karya seni dengan tetap memperhatikan aspek teknis dalam penyajian gagasan sebagai pendukung emosi penciptanya. Setelah mengetahui beberapa konsep kritik seni seperti diutarakan tadi, sekarang kita akan mendalami bagaimana langkah-langkah penyajian kritik musik. Ada 4 hal pokok dalam kegiatan penyajian yang sudah umum digunakan pada kritik seni, yaitu deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Pada bagian pendahuluan berisi tentang identitas musik yang akan dikritisi, seperti nama penulis atau pencipta musiknya, judul karya, nama penyajinya, dan lain sebagainya yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pembaca. Pada bagian deskripsi, hal yang paling mendasar adalah penyajian fakta yang bersumber langsung dari karya musik yang dianalisis. Penyajian fakta ini berupa pernyataan elemen dan warna bunyi yang digunakan. Faktor pendukung penyajian juga termasuk bagian deskripsi. Pada tahap ini dinyatakan secara lengkap bagaimana elemen atau unsur-unsur tersebut diperlakukan dalam penyajian musik. Namun demikian, pada tahap ini belum dilakukan interpretasi dan evaluasi. Itu pula sebabnya dalam deskripsi perlu dihindari kata-kata seperti indah atau jelek. Tahap analisis berisi penjelasan bagaimana unsur-unsur itu diperlakukan dan dihubungkan untuk mewujudkan gagasan musikal. Sekuen-sekuen musik merupakan bagian dari bentuk musik yang isinya berupa hubungan antar unsur. Jalinan-jalinan setiap unsur dianalisis untuk mendapatkan kesan suatu karya musik. Selanjutnya adalah interpretasi. Di sini dinyatakan pula bagaimana tingkat ketercapaian nilai artistik suatu penyajian musik dengan gagasan serta maksud dari pertunjukan tersebut. Membandingkan dengan karya sejenis dapat menjadi faktor pertimbangan dalam tahap ini. Lalu apa makna bagi perkembangan nilai, baik nilai musikal maupun nilai-nilai ekstra musikal, seperti makna bagi kehidupan kita? Kesemuanya itu dijabarkan dalam interpretasi. Tahap ini dapat dikatakan sebagai pendekatan induktif karena dimulai dari hal-hal yang ada dalam suatu karya musik, bukan dari hukum-hukum yang bersifat umum atau deduktif. Bagian akhir penyajian kritik adalah evaluasi. Inilah tahap yang cukup penting dalam kritik musik karena kritikus akan menyatakan pendapatnya atas penyajian suatu musik. Pendapat yang dimaksud bukan pendapat pribadi tanpa dasar. Dasar pernyataan dalam evaluasi adalah hasil dari deskripsi dan analisis yang ditunjang interpretasi.
Pernyataan yang pokok dalam tahap evaluasi adalah kebaikan atau kegagalan suatu penyajian musik. Kebaikan atau kekurangan merupakan pertimbangan atas gagasan dengan ketercapaian dalam penyajian musik. Pernyataan kebaikan berupa kelebihan-kelebihan yang ditemukan atau sebaliknya akan membangun pemahaman peningkatan penyajian karya musik. Demikianlah prosedur yang dilakukan untuk mengkritik karya musik, baik karya musik vokal maupun instrumental termasuk pertunjukan musik itu sendiri. Dalam hal musik vokal, lirik lagu termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis kritik musik. Lirik lagu karena berbasis bahasa, maka dapat dianalisis makna yang terkandung di dalamnya. Makna lirik lagu mencakup makna denotatif dan konotatif. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.